Ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap impor dari China. Beijing merespon keras dengan kebijakan balasan serupa dan menyatakan siap menghadapi konfrontasi demi melindungi kepentingan nasionalnya. Trump sebelumnya mengancam akan menaikkan tarif hingga 50% jika China terus menentang kebijakannya, menyusul pemberlakuan tarif 34% yang sudah diterapkan pada 2 April. Pemerintah China menyebut langkah Amerika Serikat sebagai bentuk pemerasan yang tidak bisa diterima. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menilai tindakan Amerika Serikat menunjukkan kurangnya niat tulus untuk berdialog. Menurutnya, negosiasi hanya bisa terjadi jika kedua pihak saling menghormati dan berada dalam posisi yang setara. 美方滥施关税，严重侵犯各国的正当权益，严重违反世界贸易组织规则，严重损害以规则为基础的多边贸易体制，严重冲击全球的经济秩序稳定，是典型的单边主义、保护主义、经济霸凌，遭到国际社会普遍反对。中方对此强烈谴责，坚决反对。 Di sisi lain, China meminta perusahaan-perusahaan milik negara untuk menstabilkan pasar keuangan dalam negeri yang terkena imbas penjualan besar-besaran. Sementara negara-negara Asia lainnya lebih memilih jalur diplomasi, meski sebagian tetap mendukung pendekatan keras yang diambil China terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat. Pemerintah Jepang bereaksi cepat atas tarif 24% yang dikenakan Amerika Serikat terhadap produk baja dan otomotif mereka. Perdana Menteri Shigeru Ishiba langsung menghubungi Presiden Donald Trump untuk menyampaikan keprihatinan. Guna menangani dampaknya, Ishiba membentuk tim khusus pada Selasa 8 April 2025 untuk merumuskan langkah mitigasi terhadap industri dalam negeri. Menteri Revitalisasi Ekonomi Ryosei Akazawa ditunjuk sebagai kepala negosiator dan dikirim ke Washington untuk membahas solusi bersama. Jepang berharap bisa mempengaruhi kebijakan perdagangan Amerika Serikat agar tidak menekan perekonomian nasional. India berupaya mencari jalan damai dalam konflik dagang dengan Amerika Serikat setelah terkena tarif 26% atas ekspornya. Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar telah berdiskusi dengan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio guna mempercepat perjanjian dagang bilateral yang diharapkan rampung pada musim gugur tahun ini. New Delhi berharap adanya keringanan bagi produk ekspornya, meskipun Washington tetap menuntut akses lebih besar terhadap pasar pertanian India. Untuk merespon dampaknya, Menteri Perdagangan India Piyush Goyal akan bertemu dengan para eksportir untuk merancang strategi perlindungan ekonomi. Malaysia menanggapi kebijakan tarif Amerika Serikat dengan pendekatan yang lebih halus. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan bahwa Malaysia dan negara ASEAN lainnya akan mengirim delegasi ke Washington guna membuka dialog dan mencari solusi kolektif atas tekanan dagang. Anwar menekankan bahwa hubungan dagang Malaysia-Amerika Serikat selama ini saling menguntungkan dan kebijakan tarif sebesar 24% bisa merugikan kedua belah pihak. Di tengah situasi global yang tidak pasti, Malaysia berkomitmen mempertahankan strategi diversifikasi pasar. Hong Kong mengecam keras tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden Trump. Kepala Eksekutif John Lee menilai langkah Amerika Serikat sebagai bentuk tekanan yang mengganggu stabilitas perdagangan global. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru mendorong Hong Kong mempererat kerjasama ekonomi dengan China daratan. Sebagai tanggapan, Hong Kong akan memperluas perjanjian perdagangan bebas dan menarik lebih banyak investor asing guna mengurangi dampak negatif dari kebijakan tarif tersebut.